Baik. Sekarang ayat yang berikutnya tentang amanah dan adil. Amanah dan adil. Ada banyak sifat yang harus dimiliki oleh manusia, apalagi kaum muslimin. Di antaranya adalah sifat amanah dan adil. Ibnu Mardawai meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Makkah, yang disebut dengan Futuh Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Sahabat Nabi itu ada yang namanya sama, ada nama Utsman. Itu ada berapa tuh nama Utsman? Ini Utsman bin Thalhah. Ada lagi Utsman bin Affan, yang kita kenal tuh Utsman bin Affan. Ada lagi Utsman bin Maz'un. Begitu juga Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud. Dipanggilnya dengan Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah bin Umar, dipanggilnya dengan Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Abbas, dipanggilnya Ibnu Abbas. Gitu. Jadi kalau orang namanya sama, manggilnya dihubungkan dengan nama bapaknya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Gitu. Jangan dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Abdullah yang satu pendek, dipanggillah Pak, Bapak diundang nggak sama Pak Abdullah? Pak Abdullah yang mana? Abdullah pendek. Jangan begitu. Pak mau ngasih tahu Abdullah sakit. Abdullah yang mana? Kan di kampung kita ada beberapa Abdullah. Itu Abdullah hitam, karena kulitnya hitam. Jangan begitu. Itu sebutan yang tidak bagus. Nah, ini Utsman bin Thalhah. Kepadanya beliau berkata, tunjukkanlah kunci Ka'bah. Utsman kemudian mengambil dan memberikan kunci itu. Juru kunci Ka'bah dia, megang kunci Ka'bah. Mana kunci Ka'bah? Sini. Dikasih. Saat itu juga Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, berikan kunci itu kepada saya, agar tugas memberi minum dan kunci Ka'bah saya pegang sekaligus. Jadi kata Al-Abbas, udah sini kuncinya. Nah, mendengar hal itu, Utsman menggenggam kembali kunci itu. Utsman gak mau kalau Al-Abbas yang pegang kunci itu. Kalau disebut memberi minum, itu orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah dari berbagai wilayah, dari berbagai negara, itu memang mereka disambut, dikasih mereka air minum. Sampai sekarang tuh disediakan air minum. Rasulullah berkata, berikanlah kepadaku kunci itu, wahai Utsman. Lalu Utsman berkata, terimalah ini dengan amanah. Terimalah dengan amanah. Rasulullah kemudian bangkit, lalu membuka pintu Ka'bah dan memasukinya. Rasul masuk ke Ka'bah. Sesudah itu beliau bertawaf. Malaikat Jibril kemudian mendatangi Nabi dan menyampaikan ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum
antu addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah dan ayat ini adalah amanah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan baik. Karenanya berikan amanah kepada orang yang dapat melaksanakan amanah dengan baik. Kalau ada orang mau memberikan amanah kepada kita dan kita tidak bisa melaksanakan amanah itu, mendingan jangan diterima. Tapi kalau kita terima, laksanakan itu amanah. Nah, misalnya apa? Si A punya utang kepada si B 2 juta rupiah. Dia janji mau bayar tanggal 10. Sekarang tanggal 9. Misalnya begitu. Sekarang tanggal 9. Harusnya besok dibayar. Tapi karena dia mau keluar kota, beberapa hari dia akan keluar kota, udah nggak sempet lagi nemui si B. Kebetulan si A ketemu saya, misalnya begitu. Si A ketemu saya, Pak, Bapak kan kalau nggak salah tinggal deket rumah si B ya? Oh iya, si B tetangga saya. 1 RT, selisih 2 rumah, misalnya begitu. Ada apa? Saya kan punya utang 2 juta, besok harus bayar. Duitnya ada, cuma saya mau keluar kota nih sekarang. Nah, bagaimana kalau saya titip aja sama Bapak? Sampaikan kepada si B salam saya. Oh boleh. Nah, saya terima tuh uang 2 juta. Dalam hati saya apa? Kebetulan emang gue lagi gak punya duit. Nah, itu uang 2 juta nggak saya serahkan kepada si B, tapi saya pakai. Si B kan bertanya-tanya, kenapa ini si A kok belum juga bayar utang? Udah tanggal 11, udah tanggal 15. Karena udah tanggal 15, akhirnya dia hubungi, bagaimana sih kok utang belum juga dibayar? Kan janji tanggal 10, ini udah tanggal 15. Tanggal 9 udah saya titip. Emang belum dikasih? Belum. Kalau dikasih masa saya nagih, masa saya nanyain? Nah, maka saya namanya tidak amanah. Wah, itu berdosa itu. Nggak boleh begitu. Kalau saya ingin pakai itu duit, ngomong dulu sama si B. B, ada salam dari si A. Oh iya. Salam apa? Dia nitipin uang sama saya, katanya dia punya utang sama kamu. Oh iya. Emang janjinya hari ini tanggal 10. Emang kemana dia? Dia keluar kota beberapa hari ini. Oh, nih uangnya saya serahkan. Berarti udah selesai tuh. Baru saya ngomong, B, itu kalau uang belum mau dipakai, bagaimana kalau saya pinjem? Saya lagi perlu banget nih. Maka si B
kasih pinjaman itu boleh begitu. Jangan main pakai aja dengan dalih husnuzan, baik sangka, oh si B mah orangnya baik, saya pakai juga nggak apa-apa. Nggak boleh begitu. Termasuk amanah itu kalau ada omongan yang bersifat rahasia sama saya. Dia mau ngomong sama saya, tapi sebelum dia ngomong, nengok kanan, nengok kiri. Kenapa? Lu kenapa sih mau ngomong pakai nengok-nengok begitu? Saya khawatir ada orang dengar. Soalnya ini omongan rahasia. Ya sudahlah kalau begitu jangan ngomong sama saya kalau yang rahasia-rahasia. Saya mah orangnya susah nyimpen rahasia. Begitu mestinya kalau kita nggak bisa. Ini, wah berarti kalau rahasia penting dong. Ya iya. Ya udah omongin. Sesudah diomongin, oh jadi begitu maksudnya. Nggak nyangka saya kalau bapak itu begitu. Nah, udah selesai bubar. Ada kawan saya datang, ngomong saya sama kawan saya, kamu kenal sama Pak Tony nggak? Kenal. Saya nggak nyangka Pak Tony bisa begitu. Begitu bagaimana? Tadi ada yang cerita sama saya, dia juga ngomong pelan-pelan, rahasia banget. Nggak taunya terkait dengan masalah Pak Tony. Misalnya, emang masalahnya apa? Begini. Waduh, nggak nyangka kok Pak bisa begitu Pak Tony ya. Disebar ini rahasia. Ingat ya, lu jangan ngomong sama siapa-siapa. Gue ngomong sama lu doang. Ini rahasia soalnya. Iya, enggak, saya nggak ngomong sama siapa. Nah, dia ngomong lagi sama orang lain. Kenapa dia bilang, ini rahasia ya, jangan ngomong siapa-siapa. Ngomong lagi. Ya rahasia juga sih. Cuma rahasia umum namanya. Jadi kalau rahasia jangan diomongin ke orang lain karena ini namanya amanah. Nah, kalau kita dikasih jabatan, jabatan apa? Jabatan pengurus masjid. Nah, itu amanah tuh. Ini kadang-kadang orang dikasih jabatan pengurus masjid malah jadi berkuasa. Lalu dia jadi sok kuasa dia. Nggak mau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Nggak mau melibatkan orang lain. Bahkan lama-lama nggak mau diganti-ganti. Jadi pengurus masjid seumur hidup. Nah, kalau KTP seumur hidup. Kalau jadi pengurus masjid nggak mesti seumur hidup. Kenapa? Karena banyak kader-kader baru yang harus kita manfaatkan. Baik. Bila amanah tidak dilaksanakan dengan baik, timbul kecurigaan di antara sesama karena khawatir seseorang tidak amanah seperti orang yang terbukti tidak amanah. Terjadilah kekacauan di masyarakat. Misalnya begini, saya mau nitip uang, nggak jadi dah. Nanti dia kayak si Anu, yang saya titipin uang malah dia pakai. Padahal yang ini kan belum tentu. Memang si Anu begitu, tapi yang ini belum tentu. Cuma kan dia sudah akhirnya suudzon pada yang ini. Kenapa? Dianggap sama aja sama yang itu. Timbul kecurigaan. Nah, ini yang berkembang begitu. Akhirnya orang tidak percaya satu dengan yang lain.
agar amanah dapat dilaksanakan dengan baik, maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil dan hak-hak orang harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Maka ada aturan hukumnya. Kepengurusan masjid berapa tahun? Disepakati, dimusyawarahkan. Sesudah dimusyawarahkan, ya sudah, 1 periode 5 tahun, 1 periode 4 tahun, ya sudah, laksanakan. Itu namanya penegakan hukum. Udah kesepakatan 4 tahun, ya kalau sudah berakhir 4 tahun, kita musyawarah lagi, pilih pengurus baru. Bahwa dia terpilih lagi soal lain, hukumnya harus dilaksanakan. Udah nggak usah pakai musyawarah, ntar juga dia lagi yang kepilih. Ya sekalipun dia lagi yang kepilih, musyawarahnya juga namanya hukum yang harus dilaksanakan. Karena kesepakatannya begitu, hormati kesepakatan. Makanya kita disuruh musyawarah. Sesudah musyawarah, berazam menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam musyawarah. Begitu seterusnya. Tapi kalau hukum nggak dilaksanakan, ya susah. Akhirnya hilang kepercayaan, orang jadi pasif. Baik, saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya. Tidak ada. Kita lanjutkan. Amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya pernah membaca hadis tentang orang yang disiksa di akhirat. Ada orang di hari akhirat itu ditunjukkan sesuatu. Ternyata sesuatu itu adalah amanah yang dulu belum dia laksanakan. Jadi amanah yang belum dilaksanakan menjelma di akhirat itu. Wah, ini dia yang belum saya laksanakan, kayak gitu. Maka ini orang ingin melaksanakan amanah itu, maka dikejar itu. Dikejar, berhasil dia ambil, dia tangkap. Udah ditangkap, lepas lagi. Lepas lagi dia kejar. Jadi siksaan orang yang tidak melaksanakan amanah itu adalah mengejar-ngejar amanah itu. Maka jangan sampai ada amanah orang lain kepada kita tidak kita laksanakan. Punya jabatan itu amanah. Punya istri itu amanah, punya suami itu amanah, punya anak itu amanah. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Jadi kalau orang tidak amanah, itu sama saja dengan orang yang tidak beriman. Maksudnya sama saja bukan berarti dia kafir, cuma dia enggak pantas mengaku beriman, ada amanah tapi tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan. Terus Allah anugerahi kita anak, amanah ngurus anak. Ada orang kasih kita kedudukan, jabatan, itu amanah yang harus kita laksanakan. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya hukum harus ditegakkan dengan adil, meskipun itu terkait dengan diri kita. Kadang-kadang kalau kaitan dengan orang lain kita tegakkan hukum, tapi kalau terkait dengan diri kita, kita tidak mau dengan hukum itu. Itu juga tidak adil namanya. Terkait dengan keluarga,
Kadang-kadang kalau orang salah kita tuntut biar supaya dihukum. Tapi kalau keluarga yang salah kita tutup-tutupi. Itu namanya tidak adil. Adil itu bukan sama. Adil itu proporsional. Nah, proporsional. Kalau ada hak orang yang harus kita berikan, nah, maka berikan hak orang itu secara adil, yaitu secara proporsional. Misalnya kita punya anak, yang satu mahasiswa, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu TK. Nah, saya mah sebagai bapak orangnya adil. Anak saya kasih duit satu hari 50.000, mahasiswa 50.000, yang SMA 50.000, yang SMP 50.000, yang TK 50.000, biar supaya dibilang adil. Kalau begitu adil apa enggak? Itu tidak adil. Masa anak TK dikasih 50.000, kebanyakan gitu. Masa anak SD, SMP dikasih 50.000, kebanyakan gitu. Jadi adil itu bukan sama, tapi adil itu proporsional, sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga kalau orang punya istri dua. Ada nggak yang punya istri dua? Ada. Kalau nggak ada nggak usah kita bahas. Nah, kalau orang punya istri dua, istri pertama anaknya 3, istri kedua anaknya 1, ngasih uang belanja sama. Ya, sama-sama berapa? 200.000 misalnya, itu nggak adil. Kenapa? Yang anaknya 3, 200.000 kurang. Yang anaknya 1, 200.000 kebanyakan. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang kita bahas pada malam ini. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nah, masih banyak ayat-ayat yang turun dengan kaitan dengan akhlak yang harus kita pelajari. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti bukunya bisa dibaca, Asbabun Nuzul tematik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.